Oke, kita lanjut soal nomor 7 ya. Titik balik minimum grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 4 adalah titik balik minimum berarti yang ditanya itu titik ekstrimnya ya. Berarti P, XP, YP. Nah, ini yang ditanya guys. Langsung aja XP sama dengan rumusnya min B per 2A. Sama dengan A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 4 ya. Berarti min B-nya adalah min 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Min ketemu min plus 2 bagi 2, 1. Jadi X-nya itu 1 guys. Jadi antara B kalau nggak yang D ya. Tapi harus hati-hati nih perkalian negatif-negatif gini. Karena jawaban yang lain itu hanya beda tanda. Angkanya sama-sama 1 tapi beda negatif dan positif. Jadi harus hati-hati ya, teliti ngitungnya. Jadi pilihannya kalau nggak B atau D ya. Kemudian YP rumusnya adalah min D per 4A. Lanjut di bawah, YP sama dengan min, biarkan saja di luar. D itu diskriminan ya, B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Sama dengan minnya belakangan aja dipakai guys. B kuadrat itu negatif 2. Nah ini harus hati-hati juga nih, negatif 2 dikuadratkan ya. Dikurang 4, A-nya 1, C-nya 4. Dibagi dengan 4A, 4 kali 1. Sederhanakan lagi, min 2 dikuadratkan, itu min 2 kali min 2, berarti 4. 4-nya positif ya. 4 kali 1, 4 kali 4, 16. 4 dikurang 16 dibagi 4 kali 1, 4. Kita lanjut di kanan. Berarti ini YP sama dengan masih negatif. 4 dikurang 16 itu min 12 dibagi 4. Min 12 bagi 4, min 3, ketemu min lagi di depannya, berarti plus 3. Maka titik balik minimum atau titik ekstrimnya adalah X-nya 1, Y-nya 3. Jawabannya berarti yang B. Nah gitu. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Jika puncak grafik fungsi Y sebagai berikut sama dengan puncak grafik fungsi Y sebagai berikut, maka nilai P ditambah Q adalah... Oke, di sini ada dua fungsi ya. Misalkan saja ini Y1, ini Y2. Dan titik puncak mereka itu sama. Puncak grafik Y1 sama dengan puncak grafik Y2. Jadi di sini rumus mencari puncak itu kan XP, YP ya. Nah, itu kan rumusnya adalah min B per 2A dengan Y-nya min D per 4A. Ini rumus mencari titik ekstrim ya, atau puncak. Kita cari yang milik grafik kedua dulu, karena grafik 1 kan ada P dan Q. Yang grafik 2 kan nggak ada tuh, bisa langsung dicari berarti. Jadi kita cari titik ekstrim untuk yang fungsi kedua. X2 sama dengan min B dibagi 2A ya, rumusnya sama. Min B per 2A. A-nya 1, koefisien X kuadrat, A-nya 1, B-nya koefisien X min 2, ini C-nya. Berarti min dari B-nya min 2 juga, dibagi 2 kali 1. Min coret jadi plus 2 bagi 2, berarti dapat 1 ya. Lalu untuk mencari Y2-nya, kita bisa pakai rumus yang ini, min D per 4A, tapi panjang. Mending substitusikan saja nilai X-nya 1 ke dalam persamaan Y2. Tadi dapat 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 ditambah 4. Hasilnya nanti sama ya, kalian mau menggunakan min diskriminan dibagi 4A atau memasukkan nilai X2 yang sudah ketemu tadi. Maka didapat ini 1 dikurang 2 ditambah 4. Berarti 3 ya. Maka titik puncak grafik yang Y2 itu 1,3X, Y. Nah ini adalah titik ekstrimnya ya, atau titik puncaknya. Karena dari soal itu puncaknya sama, jika puncak grafik Y1 sama dengan puncak grafik Y2, berarti Y1 sama Y2 itu ketemu nih di titik 1,3. Puncaknya sama ya. Maka kita cari persamaannya. Yang pertama di sini X1 sama dengan min B per 2A. Kita cari titik puncak dari fungsi yang pertama ya.
X1-nya dulu, min B per 2A sama rumusnya. Tapi B-nya jangan disamain dengan yang punya fungsi kedua ya. Jadi di sini A-nya itu P, B-nya itu min Q, C-nya itu min 1. Untuk yang fungsi pertama ya. Jadi min B per 2A min dari min Q, B-nya min Q ya, dibagi 2 kali A-nya itu P. Sama dengan negatifnya coret, berarti dapat Q per 2P. Lalu karena titik puncak mereka itu sama, berarti kan X1 sama dengan X2 kan ya. Kan titik puncak mereka juga di 1,3. Jadi X1 sama dengan X2. X2 tadi ketemu 1, X1 itu ketemunya Q per 2P. Jadi dapat Q per 2P itu sama dengan 1. Maka dapat persamaan Q 2P-nya naik ya, sama dengan 2P. Nah, ini kita simpan dulu nih. Jadi Q per 2P sama dengan 1, 2P kali 1 kan 2P ya. Jadi Q-nya sama dengan 2P, ini disimpan dulu. Sekarang nyari Y1. Nah, kita bisa pakai rumus yang min D per 4A, tapi bakal rumit banget. Apalagi ada tambahan P sama Q ya, rumit. Maka substitusikan saja nilai yang ada. Nih, nilai 1 ini. Kita boleh substitusikan ini, tapi lebih enak pakai ini. Kan sama. X1 kan sama dengan X2. Ya udah, substitusikan ini aja. X2-nya ke dalam Y1. Maka didapat P kali 1 pangkat 2 dikurang Q kali 1 dikurang 1. Karena mereka itu X sama Y-nya sama. Mau fungsi pertama, fungsi kedua, ya X sama Y-nya titik puncaknya sama 1,3. Jadi walaupun di sini miliknya fungsi kedua, ya 1 juga boleh dimasukkan ke fungsi yang pertama. Karena titik puncaknya itu sama ya. Sama dengan puncak grafik yang kedua. Jadi boleh nih. Maka didapat Y1 sama dengan P dikurang Q min 1. Kalau kita gunakan rumus yang min D per 4A, waduh, panjang banget ya, rumit. Nah, Y1-nya itu juga boleh kita substitusikan 3. Walaupun 1,3 ini punya fungsi yang kedua, karena mereka lagi-lagi puncaknya sama. Jadi boleh aja dimasukin ke Y1. 3 sama dengan P dikurang Q min 1. Min 1 pindah ke kanan jadi plus 1, 3 tambah 1, 4. Maka didapat persamaan P min Q sama dengan 4. Oke, ada 2 persamaan yang udah saya kotakin tuh. Tinggal kita hubungkan saja. Jadi Q-nya 2P, masukkan ke dalam persamaan ini. Maka diperoleh P dikurang Q. Q-nya adalah 2P. Ini tadi ya, sama dengan 4. P dikurang 2, 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Min P sama dengan 4. Maka diperoleh P-nya itu min 4. Lanjut, P-nya udah ketemu nih. Tinggal mencari Q-nya. Ya dari sini aja nih. Q-nya itu kan 2P ya. 2 kali P. P-nya min 4. Berarti Q-nya didapat min 8. Yang ditanya adalah P ditambah Q. Berarti min 4. P-nya ditambah Q-nya min 8. Hutang 4, hutang 8, min 12. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9 ya. Diketahui f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung y sama dengan min x ditambah 1 di titik x sama dengan min 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka f4 sama dengan, kita buat dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu garis singgungnya y sama dengan min x ditambah 1. Di titik x sama dengan min 1. Ini adalah garis singgung yang x-nya ya. Kita mau mencari koordinat dari garis singgungnya, berarti tinggal disubstitusikan x min 1 ini ke garis singgungnya. Maka diperoleh y sama dengan min dari x. X-nya kan min 1 ya, ditambah 1. Maka diperoleh min kali min plus 1 tambah 1, 2. Nah, jadi titik singgungnya x, y min 1, 2. Nah, ini adalah titik singgung dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Lalu, untuk mencari, di sini kan diketahui f aksen dari 1 ya. F aksen itu sama seperti kita mencari gradien garis singgungnya.
Nah, ini garis singgung itu kan mx ya, koefisien dari x-nya. Kalau di sini adalah -1, berarti gradiennya itu sama dengan -1. Jadi, gradien dari garis singgung itu yang memiliki koefisien x ya. Jadi kalau di sini 4x, ya berarti m-nya 4. Kalau min x ya min 1. Kalau hanya x aja ya 1 berarti plus 1 ya. Ini kan min itu min 1 ya kalau nggak ditulis. Maka gradiennya m sama dengan min 1. Nah, kalau kita turunkan fungsi kuadrat, kemudian kita masukkan nilai dari titik singgungnya min 1, maka ini sama dengan gradien dari garis singgungnya. Nah, ini harus hati-hati karena kebetulan angkanya sama-sama min 1 ya. Min 1 yang di sini itu titik singgungnya. Nanti m yang di sini juga min 1 ya gradien. Jadi kalau misalkan di sini titik singgungnya 3,2 misalkan. Jadi f aksen dari 3 di sininya ya. F aksen dari 3 sama dengan gradiennya min 1. Ini kebetulan sama nih, min 1, gradien juga min 1. Ini harus hati-hati, jangan kebalik ya. Jadi turunan dari fungsi kuadrat, kemudian dimasukkan x-nya itu di titik singgung, maka akan diperoleh nilai dari gradiennya. Oke, kita turunkan dulu f aksen min 1. Atau kita cari dulu f aksen x-nya dulu deh. Nah, ini materi turunan ya. ax kuadrat ditambah bx ditambah c, pangkat dikali ke depan, pangkat dikurang 1. Maka turunannya adalah 2ax ditambah b. Turunan konstanta c 0 ya. Baru kita masukkan di sini f aksen dari min 1 sama dengan 2a. X-nya kan diganti min 1 ya. Tadinya f aksen x berubah menjadi f aksen min 1. Berarti x-nya diganti min 1 ditambah b. Lalu f aksen dari min 1 itu kan sama dengan gradien, yang dimana gradiennya kebetulan juga sama min 1. Sama dengan yang ini min 2a ditambah b. Nah, ini simpan sebagai persamaan pertama. Tugas kita kan mau nyari a, b, c ya di sini ya. A, b sama c-nya berapa. Baru nanti kalau udah ketemu, baru ketemu f4. Oke, persamaan pertama ketemu. Selanjutnya di sini diketahui f aksen 1 sama dengan 3. Masukin aja berarti f aksen kalau dimasukin 1 nilainya 3. Ini nilainya 3. F aksen 1, f aksen x-nya kan ini ya. Berarti 2a, x-nya diganti 1 ditambah b sama dengan 3. Atau 2a ditambah b sama dengan 3. Persamaan kedua. Selanjutnya persamaan 1 sama kedua ya tinggal dieliminasi substitusi ya. Min 2a ditambah b, persamaan pertama ini min 1. Persamaan kedua 2a ditambah b sama dengan 3. Kita mau eliminasi a, berarti cukup ditambah. Min 2a ditambah 2a habis, jadi 2b sama dengan min 1 tambah 3, 2. Maka didapat b-nya 1. Lalu masukkan b, substitusikan ke persamaan 1 atau 2, salah satu aja ya. 2a ditambah b ditambah 1 sama dengan 3. 2a ditambah b, persamaan yang kedua ya. 2a tambah b sama dengan 3. B-nya kan udah ketemu 1. 2a, 1 pindah jadi 2, berarti a-nya ketemu juga 1. A dan b sudah ketemu, sekarang nilai c-nya yang mau kita cari. Gimana nyarinya? Kita gunakan titik singgungnya tadi. Jadi titik singgung ini kalau kita substitusikan ke fungsi kuadrat, ya hasilnya sesuai. Min 1 kita ganti x, maka hasil fx-nya nanti 2. Gitu ya. Jadi kita kembali ke fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita masukkan nilai-nilainya. Fx-nya kita ganti min 1 dari sini ya. Sama dengan a-nya udah ketemu, masukin aja deh 1. X-nya min 1 kuadrat ditambah b-nya juga ketemu 1 dikali x-nya min 1 ditambah c. F dari min 1, kalau min 1 itu dimasukin ke fungsi kuadrat harus ketemu 2. Kan ini titik singgungnya ya, berarti dilalui oleh fungsi kuadrat dan juga garis singgungnya. Jadi kalau min 1 disubstitusikan pasti ketemu y-nya ya 2. Maka di sini harusnya 2. Min 1 dikuadratkan 1 kali 1 ya 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah dengan C. 1 dikurang 1, 0. Berarti dapat C-nya adalah
2. Nah, udah ketemu tuh. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Maka fungsi kuadratnya adalah AX kuadrat. A-nya 1 berarti X kuadrat saja. BX berarti X aja, B-nya kan 1, C-nya 2. Nah, ini dia fungsi kuadratnya. Yang ditanya F4. Ya, tinggal dimasukin. 4 kuadrat ditambah 4 ditambah dengan 2. 16 ditambah 4, 20, dapat 22. Jadi jawabannya yang E.